Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada 2 teladan iman yang bisa kita renungkan berangkat dari teks Injil Matius ini, yaitu iman dari kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Teladan yang pertama, iman dari kepala rumah ibadat. Ketika mendapat anak yang dikasihinya meninggal, ia berlari kepada Yesus sumber kehidupan. Ia tidak peduli dengan nyanyian penuh duka dari orang-orang meniup seruling dan para pengunjung yang datang melayat. Ia tidak larut dalam duka cita, tetapi imannya menggerakkannya untuk datang kepada sumber penghiburan sejati, yaitu Yesus. Saat itu ia sujud menyembah di hadapan Yesus. Saat itu ia mendapatkan penghiburan. Teladan iman yang kedua, ada pada wanita yang sakit pendarahan. Dalam kepadatan manusia yang berdesak-desakan untuk melihat Yesus, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu mendekati dan menjamah Yesus dengan imannya. Saat itu juga ada kuasa yang keluar dari Yesus untuk menyembuhkan si wanita itu. Sesuatu yang dia dengar tentang Yesus membangkitkan imannya dan membuatnya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Si wanita ini percaya terlebih dahulu pada kebaikan, kemurahan, dan kuasa Yesus sebelum melihat mujizat terjadi pada dirinya. Tubuhnya masih kesakitan ketika ia berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi dengan imannya ia percaya bahwa Yesus telah memberikan kesembuhan tersebut baginya. Sesaat jubah Yesus dipegangnya, kesembuhan terjadi. Dengan cara yang sama, saudara, Tuhan kita mengerjakan mujizatnya bagi kehidupan orang yang percaya padanya. Tuhan ingin kita percaya kepada setiap janji dan perkataan yang telah diucapkannya. Tidak peduli seberapa buruk kondisi kita hari ini atau seberapa jauh kita telah meninggalkannya. Di saat kita percaya dengan iman kita dan mulai mendekat, menyembah serta menjamah jubahnya, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang mengubah, memulihkan, dan menggerakkan kita. Menjamah jubah Yesus itu berarti kita bergerak mendekati Dia. Tidak mungkin kita menyentuh jubah Yesus dari jauh, tetapi harus dari jarak dekat. Bergerak
menembus segala keterbatasan kita. Mendekati Yesus itu berarti kita sudah membangun sebuah keintiman, membangun sebuah relasi dengan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan. Menjamah jubah Yesus itu juga berarti kita menyadari betapa rapuhnya dan betapa terbatasnya diri kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan yang begitu amat besar. Ketika kita menyadari siapa diri kita menyadari seberapa rapuhnya hidup kita, seberapa terbatasnya diri kita, seberapa kurangnya keadaan diri kita, maka ketika itu kemahakuasaan dan kemahabesaran Tuhan akan mengangkat kita dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari saudara, kita berusaha mendekati Yesus apapun caranya, apapun rintangannya, semustahil apapun harapan kita untuk sembuh, harapan kita untuk pulih. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita terus bergerak untuk mendekati Yesus dengan berbagai macam cara, agar kita mampu menjamah jumbahnya. Karena jarak antara setiap masalah kita dan solusinya, karena jarak antara kita dan Tuhan hanya sejauh lutut dan lantai. Terpuji firman-Nya, haleluya, amin. Bapa di sorga, pagi hari ini kami semua datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas segala bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami alami dari malam yang telah berlalu, di mana dalam damai sejahtera Tuhan kami boleh beristirahat, menikmati malam yang telah berlalu, sehingga pagi hari ini dengan penuh sukacita Engkau kembali membangunkan kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru, siap untuk melihat, menyaksikan betapa baiknya kasih Tuhan dalam melingkupi kehidupan kami sepanjang satu hari lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami akan terus berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Walaupun mungkin kami akan berjalan dan bertemu dengan berbagai macam pergumulan, persoalan dan tantangan kehidupan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kekuatan Roh Kudus-Mu terus ada untuk menuntun dan membimbing dan menghibur kami semua dalam menjalani tantangan demi tantangan kehidupan kami satu hari ini. Dan jika kami akan bertemu dengan berbagai macam nikmat pemeliharaan Tuhan, sukacita yang mungkin akan membuat kami tersenyum bahkan tertawa, biarlah ya Tuhan sukacita kami itu boleh betul-betul kami nikmati sebagai salah satu cara Tuhan dalam memelihara dan menopang kehidupan jasmani kami. Ajar kami Tuhan ketika kami tertawa, ketika kami tersenyum, ketika kami bahagia, senantiasa memberi diri dan waktu kami untuk berbagi sukacita kami bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sangat begitu merindukan akan sukacita, akan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit. Bagi anak kekasih kami Fiona dan Mesia yang saat ini Tuhan rencana akan masuk panti asuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mempersiapkan mental kedua anak kekasih kami ini untuk menikmati kehidupannya yang baru. Lembutkan setiap hati orang-orang saudara-saudara yang ada di panti asuhan, sehingga mereka boleh menerima dan mendidik anak kekasih kami Fiona dan Mesia dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dalam dekapan cinta kasih sayang mereka. Kedua anak kekasih kami ini boleh bertumbuh untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit, siapapun mereka ya Tuhan, biarlah yang Engkau yang memberikan mereka keteguhan iman, karuniakan mereka kesabaran, karuniakan mereka kekuatan, dan jangan biarkan mereka larut dalam putus asa, sehingga dari hari ke hari, proses demi proses yang mereka hadapi, pengobatan demi pengobatan,
Biarlah ya Tuhan itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk melawat mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Kami berdoa Bapa di sorga, mendoakan akan program-program BW, baik itu konseling pribadi. Biarlah Tuhan Engkau yang mempersiapkan seluruh anak-anak Tuhan yang memiliki talenta untuk siap mendengarkan seluruh jerihan, rintihan, pilu anak-anak Tuhan karena berbagai macam persoalan kehidupan. Para konselor-konselor yang Tuhan telah siapkan dan tetapkan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menguatkan, menghiburkan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Karuniakan kami kemampuan sebagai pendengar yang baik, konselor yang baik, sehingga kami boleh tetap mengangkat tugas dan pelayanan kami dalam bidang konseling saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ketua kami, Ibu Leni, dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahkan semua pengurus grup BW saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang akan menopang mereka. Setiap hari mereka keluar masuk dari rumah mereka masing-masing dengan kendaraan mereka masing-masing, berusaha sekuat tenaga untuk menjangkau anak-anak Tuhan yang dalam berbagai macam pergumulan. Tuhan karuniakan sehat dan kuat. Berkati kendaraan mereka, jauhkan dari setiap mara bahaya, halangan, rintangan, sakit, penyakit, kecelakaan. Biarlah mereka boleh senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan mereka saat ini. Dan di mana saja mereka berada, mereka boleh menjadi wakil Kristus, wajah Kristus yang kelihatan, yang bersedia untuk mengulurkan tangan mereka, menolong setiap anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan. Para donatur dari semua anggota grup BW, Tuhan, terima kasih atas perpanjangan tangan Tuhan lewat para donatur-donatur kami, dan juga keikutsertaan para anggota BW saat ini. Biarlah ya Tuhan, persembahan-persembahan kami ini, apapun bentuk dan wujudnya, semuanya itu Tuhan boleh beralaskan ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, menyayangi kami. Jadi sepantasnya lah kami dari talenta-talenta yang ada, kami berikan kepadamu lewat keberadaan anak-anak Tuhan yang ada di dalam grup BW, bahkan anak-anak di luar sana, anak-anak Tuhan di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh rencana kehidupan semua anggota grup ini. Biarlah semuanya boleh berjalan aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Seluruh kegiatan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, dan dari dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan, entah sampai kapan kami harus terus bergumul dengan COVID-19 ini. Jikalau mungkin, biarlah cawan COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kami, namun bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Karuniakan kami kesabaran, karuniakan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati lembah COVID-19 sampai hari ini. Para tenaga medis kami yang masih terus berjuang di garda terdepan, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, jauhkan dari setiap rasa putus asa. Jadilah tameng yang tidak kelihatan bagi para medis kami, sehingga mereka boleh terus berjuang untuk menyelesaikan masalah COVID-19 yang sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan, kami percayakan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap pemerintah kami, sehingga mereka boleh memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kami yang datang memohon kepadamu, sebab semuanya ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan sumber berkat bagi kami sekalian, hari ini kekal sampai selamanya.